Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, bagaimana kabarnya? Kiranya tetap dalam suasana yang bahagia, sehat selalu. Tuhan senantiasa memberkati kita dan karena kasih karunia-Nya bagi kita kembali di dalam sapaan Sri Kandi. Dan sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur pula atas kasih karunia Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami, sehingga malam hari kami boleh mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dan pagi ini kami pun juga boleh Engkau beri kesempatan untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada sapaan Sri Kandi hari ini adalah Tuhanlah sumber kekuatan. Dan terambil dari bacaan Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 yang demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang demikian. Saat mengunjungi sebuah toko ban mobil, saya berbicara dengan salah satu pegawainya. Ia pun cerita kalau jenis ban mobil itu berbeda-beda. Ini karena ban mobil sebagai penopang mobil harus sesuai dan sama kapasitas yang bisa dibawa mobil itu. Oleh sebab itu, mobil, bis, truk, dan lain sebagainya pun memiliki ban yang berjumlah berbeda. Mobil jumlahnya 4, kalau bis dan truk bannya bisa lebih dari 4. Demikian juga ban untuk mobil itu bisa berjalan, bahkan biasa berjalan di jalan aspal, dengan mobil yang sering dipakai di jalan berbatu-batu atau berlumpur juga berbeda-beda jenisnya. Meskipun jumlahnya sama, tapi jenisnya juga ada yang berbeda-beda. Apa maksud dari ilustrasi tersebut? Ilustrasi tersebut bisa diandaikan jika kita ini adalah mobil atau ban mobil, Tuhan sebagai penciptanya. Tentu juga Tuhan telah menyiapkan kekuatan, bahkan kapasitas beban yang perlu ditanggung oleh tiap mobil itu juga sudah dihitung. Oleh sebab itu, tiap manusia, kita semua itu sudah memiliki takarannya masing-masing di dalam hidup kita. Dan Tuhan juga memberi kita kekuatan serta kemampuan untuk menanggung beban. Bahkan kalau kita sebut tantangan dan persoalan hidup, ya, persoalan hidup di dalam hidup kita begitu banyak. Ibu pasti memiliki persoalan demi persoalan hidup
bahkan baik ibu-ibu pun juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, merawat anak-anaknya. Para wanita yang tangguh, yang hebat, juga mendampingi suami, juga melakukan aktivitas sosial masyarakat, pasti memiliki tugas, bahkan di dalamnya bisa saja ada persoalan-persoalan di dalamnya. Kemudian merasa bahwa begitu banyak tugas dan tanggung jawab, dan bisa-bisa itu menjadi suatu beban. Kalau merasakan beban, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus pun ketika menjalani kehidupannya sebagai utusan Allah yang tetap mengabarkan kabar sukacita tentang karya penyelamatan Allah, pun juga memiliki tanggung jawab. Ada resiko, bahkan ada persoalan-persoalan yang harus ia hadapi, sampai-sampai ia harus masuk dalam penjara. Tetapi di dalam penjara ia tetap merasakan pemeliharaan Tuhan melalui jemaat-jemaatnya, terkhusus jemaat di Filipi. Sehingga bacaan ini menjadi wujud ucapan syukur Paulus kepada jemaat di Filipi karena mereka begitu mengasihi Paulus. Tuhan begitu menyayangi Paulus melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka bisa bersama-sama. Sehingga Paulus pun juga mengajak supaya jemaat di Filipi tetap bersatu, tetap setia, tetap sehati sepikir. Mereka menjadi satu hati. Dan ini menjadi ungkapan Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jika Paulus sudah merasakannya, ia pun membagikan kepada para murid, begitu juga kepada jemaat di Filipi. Dan kita semua sebagai pembaca yang mendengarkan, kita pun juga hendak merenungkan. Ternyata Tuhan begitu baik. Tuhan akan senantiasa memampukan kita untuk melewati proses hidup ini. Ya, suka duka itu pasti ada, tawa, tangis itu ada. Ya, mari kita hadapi. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tanggapi firman Tuhan tadi dengan pujian yang berjudul Segala Perkara. Mari kita pujikan bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita semakin dikuatkan melalui pujian dengan lirik segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Mari kita mau mengawali hari ini, mengawali apapun yang menjadi aktivitas kita dengan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, yang berkenan untuk menuntun dan menyertai langkah hidup kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami ketika kami menghadapi dinamika dan proses kehidupan ini. Ya, ajari kami ya Tuhan untuk menikmati proses yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami pun juga boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan kami, baik dalam bersekolah, baik dalam pekerjaan, begitu juga dalam sosial bermasyarakat. Tuhan, Engkau yang berkenan memampukan kami. Dan kami pun juga menyerahkan tiap langkah hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Berkati keluarga kami, Engkau yang berkenan mencurahkan berkat damai sejahtera bagi kami. Sungguh Tuhan, ini permohonan doa kami. Engkau yang berkenan mencurahkan berkat pengampunan ketika tiap kata dan sikap kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat, jangan menyerah. Lakukanlah hidup ini karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.